Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini ya kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan Ramadan ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa di 10 hari terakhir dari Ramadan ada sunnah yang sangat diharapkan untuk bisa kita laksanakan, yaitu yang kita sebut sebagai beriktikaf ya. Tentu di sini kapasitas saya tidak menjelaskan lebih rinci tentang iktikaf ya, karena bukan kapasitas saya, tetapi yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kita menjaga supaya kita tetap sehat, tetap bugar, sekalipun kita sedang melakukan iktikaf. Mengapa demikian? Karena ketika di bulan puasa kita sudah menahan untuk tidak makan, tidak minum selama seharian ya, dari imsak sampai kemudian tiba saat berbuka puasa. Nah, ketika kita iktikaf ya, ini akhirnya kita menyita waktu lagi untuk berdiam diri di masjid ya. Walaupun nanti berapa lamanya ini nanti akan banyak pendapat ya, tapi konon ya sebaiknya makin lama makin bagus kan gitu ya. Jadi iktikaf ini adalah sebuah istilah yang setiap ibadah yang menghabiskan waktu di masjid selama bulan Ramadan. Biasanya iktikaf ini akan semakin digencarkan saat memasuki 10 hari terakhir ya. Ya, mungkin mulai malam tadi ya. Jadi mulai malam Jumat kebetulan ya. Nah, iktikaf sendiri biasanya tidak terbatas pada siang atau malam hari, namun mengingat pagi dan siang hari biasanya dipenuhi dengan aktivitas sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu juga merupakan kewajiban ya. Kalau saya sebagai suami dari seorang istri dan bapak dari anak-anak, tentu kita juga kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka sehingga kita harus bekerja. Akhirnya tentu iktikaf ini ya mau tidak mau harus atau hanya bisa dilaksanakan di malam hari. Jadi sesungguhnya iktikaf tidak harus di malam hari ya. Iktikaf bisa juga di siang hari. Masing-masing penggiat iktikaf memiliki intensitas sendiri tentang seberapa lama mereka melakukan ibadah tersebut. Ada yang melakukannya sekitar 1-2 jam di malam hari setelah taraweh. Ada juga yang melakukannya hingga tengah malam atau bahkan sebelum sahur. Oleh karena itu, para penggiat iktikaf ini perlu memperhatikan stamina, perlu memperhatikan kebugaran ya, agar iktikaf yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Nah, berikut ini yang paling penting adalah bagaimana tips, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga stamina kita, menjaga kebugaran kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dengan ada tambahan yang namanya menjalankan sunnah iktikaf ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tidak memaksakan durasi iktikaf ya.
Menjaga tubuh tetap prima adalah kewajiban bagi setiap manusia, terutama muslim di bulan Ramadan ini. Setelah seharian penuh berpuasa, tentu kondisi tubuh berbeda dengan hari-hari biasa. Maka dari itu, apabila saat melakukan iktikaf, tubuh mengeluarkan alarm tertentu bahwa dirinya sedang dalam kondisi yang tidak baik, seperti sakit perut, ya, pusing, mual, ya, demam, dan sebagainya, sudah seharusnya kita iktikaf ini dihentikan sementara dan beristirahat terlebih dahulu sampai terasa bugar kembali. Jadi jangan memaksakan dengan durasi yang panjang-panjang. Bahkan kalau memang sudah ada alarm dari tubuh kita untuk istirahat, ya kita istirahat dulu, ya. Kemudian kiat yang kedua, ya, supaya kita iktikaf tetap dengan badan yang bugar, badan yang sehat, adalah bagaimana kita menjaga asupan gizi pada makanan. Tentu ini tidak hanya pada saat iktikaf, ya, di saat kita puasa Ramadan, juga di saat di luar bulan Ramadan pun sesungguhnya menjaga asupan gizi dan makanan itu ya harus terus kita lakukan. Namun demikian, pada saat kita melakukan iktikaf, maka ini harus menjadi perhatian lebih, gitu ya. Jadi harus menjadi perhatian lebih. Zat gizi adalah salah satu faktor yang dapat membangun dan menjaga kondisi jiwa agar tetap dalam kondisi prima. Mengingat peran zat gizi yang sedemikian penting, tentu menjaga asupannya adalah sebuah keharusan. Menjaga asupan zat gizi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan setiap gizi makanan yang masuk agar tidak berat sebelah. Mulai dari mengkonsumsi makanan berkarbohidrat sebagai sumber energi, ya, makanan berprotein untuk meregenerasi sel dalam tubuh, makanan berserat untuk memperlancar metabolisme pencernaan, dan juga makanan berlemak untuk cadangan energi dan lain sebagainya. Intinya, terapkan pola gizi yang seimbang dan penuhi kebutuhan zat gizi, apalagi di saat kita iktikaf. Tip yang ketiga adalah banyaklah mengkonsumsi air putih, ya. Di bulan puasa ini kita memang kadang-kadang menjadi berkurang minum air putihnya, ya, karena malam hari dan kita mau tidak mau juga ada waktu tidur yang ya cukup panjang lah, gitu ya. Berbeda dengan siang hari yang sewaktu-waktu kita bisa minum, ya. Jadi ketika kita iktikaf jangan dilupakan, ya, minum itu harus diperbanyak minum air putihnya, ya. Pola 2-4-2 tetap bisa Anda lakukan, ya, untuk menjaga kita tetap minum air putih sebanyak 8 gelas atau 2 liter satu hari, ya. Dan yang terakhir yang harus dilakukan, ya, jangan dilewatkan, adalah makan sahur. Sahur adalah kegiatan makan dan minum sebelum memulai ibadah puasa, ya. Tujuan melakukan sahur adalah tubuh kuat untuk menjalankan puasa dari azan subuh hingga azan maghrib nanti. Meskipun sedang giat beriktikaf, tidak melewatkan sahur merupakan upaya mencintai diri sendiri dengan memberikan energi dan cadangan energi dalam berpuasa nanti, ya. Karena kadang-kadang dengan iktikaf, kemudian kita mungkin rasa kantuknya itu berlebih pada saat-saat makan sahur, sehingga kadang-kadang kita melupakan itu. Jadi itulah, ya, 4 kiat, 4 tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga iktikaf kita ini tetap dalam kondisi bugar. Yang pertama, tidak memaksakan durasi iktikaf, ya. Jadi pandai-pandai membaca alarm tubuh, ya. Kalau kita memang sudah ada alarm tanda-tanda sakit, ya, beristirahat dulu, ya. Jaga asupan gizi, konsumsi air putih yang cukup, yang banyak di iktikaf, ya. Dan yang terakhir, jangan lupa makan sahur. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.